Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas fakta menarik saham ASI atau PT Astra International Tbk. Apa saja fakta menariknya? Simak video pembahasan ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 9 Februari 2025. Yang pertama adalah diversifikasi bisnis yang luas. PT Astra International Tbk atau yang berkode saham ASI merupakan perusahaan induk yang bergerak di berbagai sektor bisnis melalui entitas anaknya. Sektor bisnis ASI meliputi otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, teknologi informasi, properti, serta infrastruktur dan logistik. Dengan diversifikasi bisnis yang banyak, tentu terdapat keuntungan bagi ASI. Salah satunya adalah dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, memanfaatkan sumber daya yang ada, mengurangi resiko kerugian jika terdapat salah satu sektor yang kurang perform, serta dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan. Beberapa anak usaha ASI yang sudah IPO antara lain PT Astra Auto Part Tbk atau Auto di sektor otomotif, PT United Tractor Tbk atau UNTR, dan PT Adset Indonesia Tbk atau ACST di sektor alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, PT Astra Argo Lestari Tbk atau AARI di sektor agribisnis, dan PT Astra Grafia Tbk atau ASGR di sektor teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah dimiliki oleh perusahaan asing dan merupakan market cap terbesar ke-10 di bursa. Pemegang saham mayoritas atau pengendali ASI adalah Jardine Cycle & Carriage Limited dengan kepemilikan 50,11%. Perusahaan tersebut tercatat di bursa Singapura dan merupakan anggota grup Jardine Matheson. Pemilik atau pengendali grup tersebut adalah keluarga Keswick melalui serangkaian kepemilikan minoritas. Dulunya ASI dimiliki oleh Bapak William Surya Jaya. Akan tetapi terjadi masalah kredit macet pada bisnis anaknya yakni Bank Suma, sehingga Bapak William Surya Jaya menjual saham ASI. Dan ASI pun berganti kepemilikan mayoritas menjadi milik Putra Sampurna, Prajogo Pangestu, Toyota Jepang, Grup Salim, dan Usman Atmajaja. Akan tetapi pada krisis 1998, kinerja ASI turun dan mengalami kerugian, bahkan sudah disebut bangkrut, sehingga masuk karantina Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Setelah kembali sehat, BPPN melakukan divestasi dengan tender, dan tender tersebut dimenangkan oleh Jardine Cycle & Carriage dengan mengakuisisi 50,11% saham ASI. Per video ini dibuat, harga saham ASI sebesar Rp4.650 per lembar. Jadi market cap-nya sebesar 188 triliun. Dengan market cap 188 triliun, ASI menempati posisi ke-10 berdasarkan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan mayoritas ASI berasal dari sektor bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, serta sektor bisnis otomotif. Pada laporan keuangan ASI kuartal 3 2024, pendapatan bersih ASI sebesar 246 triliun, naik 5,41 triliun atau 2,25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut mayoritas diperoleh dari sektor bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi sebesar 99.558 miliar atau 40,42% dari total pendapatan. Dan mayoritas pendapatan yang kedua berasal dari sektor bisnis otomotif sebesar 99.529 miliar atau 40,40% dari total pendapatan. Jika dijumlahkan dari kedua sektor bisnis tersebut, sudah mencapai 80,82% dari total pendapatan bersih ASI. Kemudian yang keempat adalah harga saham ASI telah turun 50% sejak ATH pada April 2017. Pada April 2017, harga saham ASI menyentuh harga tertingginya di sekitar harga 9.300-an. Jika kita bandingkan dengan harga saham sekarang yang di Rp4.650, maka penurunan harga saham ASI berkisar Rp4.650 alias 50%. Saham ASI juga sempat turun lebih dalam pada saat COVID di bulan April 2020 kemarin. Penurunannya mencapai harga di bawah Rp3.500, yang artinya pada saat itu turun lebih dari 62%. Dalam 5 tahun terakhir, alias sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, harga saham ASI sudah turun sebesar 31,62%,
jika harga pada awal tahun 2020 sekitar 6.800-an. Sedangkan dalam 1 tahun terakhir, alias sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, harga saham ICI sudah turun sebesar 17,70%, jika harga pada awal tahun 2024 sekitar Rp5.650. Kemudian yang kelima adalah dividen yield ICI setahun terakhir pada tahun buku 2023 sebesar 11,16%. Dalam annual report-nya, ICI tidak menerapkan kebijakan pembayaran dividen tertentu. Dividen yang dibagikan mempertimbangkan kondisi keuangan, profitabilitas, dan kebutuhan kas untuk kegiatan operasional dan investasi, serta keputusan melalui RUPS tahunan. Dalam setahun terakhir, alias pada tahun buku 2023, ICI telah memberikan dividen sebanyak 2 kali, dengan total dividen per share sebesar Rp519 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp4.650, maka dividen yield ICI sebesar 11,16%. Wow, fantastis bukan? Sedangkan untuk tahun buku 2024 ini, ICI sudah memberikan dividen interim dengan dividen per share sebesar Rp98 per lembar, sama seperti dividen interim tahun buku 2023 kemarin. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp4.650, maka yield dividen interim ICI sebesar 2,11%. Dan kita juga tahu di pembahasan sebelumnya pada laporan keuangan kuartal 3 2024 bahwa pendapatan dan laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk ICI lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi ada potensi dividen final nanti akan sama seperti tahun sebelumnya atau bahkan lebih besar. Tapi mari kita lihat dulu laporan keuangan kuartal 4 rilis. Jika laba bersihnya lebih besar, bisa jadi dividen final yang akan dibagikan nanti juga lebih besar. Jadi mungkin saja melebihi 11% seperti tahun buku 2023 sebelumnya. Kemudian fakta yang keenam atau yang terakhir mengenai valuasi ICI. Video ini dibuat pada tanggal 9 Februari 2025. Harga saham ICI sebesar Rp4.650 per lembar. Jadi, per ICI sekarang di 5,54 kali, sedangkan PBV-nya di 0,91 kali. Terlihat bahwa PER dan PBV ICI di bawah rata-rata 5 tahunnya, serta cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan harga saham ICI yang juga cenderung menurun. Kita juga tahu dalam pembahasan sebelumnya harga saham ICI sudah turun 50% dari ATH-nya di 9.300-an pada April 2017. Dan kita juga sudah bahas bahwa harga saham ICI dalam 5 tahun terakhir turun sekitar 31%, dan dalam 1 tahun terakhir turun sekitar 17%. Ditambah ekuitas dan EPS ICI yang bertumbuh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai saham ICI atau PT Astra International Tbk ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video pembahasan saham ICI ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ICI. Silahkan berdiskusi di kolom komentar atau request pembahasan saham di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.